Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 10 Mei 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Mengatasi Luka Kehidupan. Mengatasi luka kehidupan. Firman Tuhan terambil dalam Mazmur 147 ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Allah. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ayat yang demikian luar biasa. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, ya Tuhan, hamba mau berdoa untuk para sahabat seperjalanan di tengah-tengah kehidupan yang tidak sempurna, dikelilingi oleh orang-orang yang tidak sempurna, lalu diperhadapkan kepada situasi yang tidak ideal, sehingga kami berjalan hidup seringkali tertatih-tatih, harap-harap cemas apakah mendapat atau tidak. Namun di atas segalanya, Tuhan yang sudah menjanjikan Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Mengatasi luka kehidupan. Mari kita berbicara tentang luka. Sebelum berbicara tentang luka kehidupan, kita akan belajar tentang apa itu luka secara fisik. Luka secara fisik tentu karena goresan, karena tusukan, karena benturan, itu adalah luka. Dan di dalam proses luka tersebut, tubuh kita mengajarkan kepada kita bagaimana kemudian proses dari luka itu sendiri. Mungkin Anda pernah kena silet, kena cutter, terluka, ibu-ibu rumah tangga yang sering kena luka karena tiap hari memegang pisau untuk memasak, untuk memotong makanan, sayur mayur, dan segala macam. Sangat terbiasa. Dan tatkala luka itu masih ada, tapi harus mencuci piring, lalu terkena air, apalagi terkena garam, waduh sakitnya luar biasa. Namun Tuhan itu sudah memberikan kepada tubuh kita. Mari kita belajar daripada sistem yang ada dalam tubuh kita. Ada 4 tahap di dalam proses sembuh dari luka. Tahap yang pertama adalah penghentian pendarahan atau yang disebut dengan hemostasis. Hemostasis adalah menghentikan pendarahan. Bagaimana di dalam tubuh itu kita akan mengeluarkan protein dari darah itu, yaitu fibrin, agar pada tempatnya. Jadi darah itu akan menggumpal di satu tempat untuk kemudian proses penyembuhan. Jadi yang pertama disebut dengan hemostasis. Bentuk gumpalan darah untuk menutupi lukanya dan kemudian menjadi kering pada akhirnya. Yang kedua adalah inflamasi. Inflamasi itu terjadi pembengkakan kemerahan, karena di sanalah sel darah putih itu akan menyerang area luka yang ada bakteri-bakterinya. Karena setiap luka terbuka itu seringkali ada bakteri. Maka darah putih akan menyerang seluruh bakteri yang ada karena luka tersebut. Disebut dengan fase inflamasi. Yang ketiga adalah fase proliferasi. Fase proliferasi adalah membangun jaringan baru. Jadi tubuh kita itu memproduksi yang namanya kolagen. Kolagen itu adalah untuk produksi jaringan baru. Itu disebut dengan fase proliferasi. Yang keempat adalah penguatan jaringan yang disebut dengan fase maturasi. Adalah penguatan jaringan. Sehingga setiap luka yang ada pada tubuh kita sudah diberikan sistem oleh Allah di dalam organ tubuh kita untuk melawan setiap luka agar sembuh, mengering, dan bakteri-bakteri yang ada itu kemudian hilang oleh darah putih yang ada pada tubuh kita. Begitu luar biasanya sistem dalam tubuh kita. Kalau dalam tubuh yang fisik ini berbicara tentang luka, sistem itu sudah ada pada tubuh kita. Apalagi yang berbicara tentang luka kehidupan. Bakteri kehidupan ini bisa terjadi karena kekecewaan-kekecewaan yang ada dalam hidup kita. Karena kita dihianati, karena kita ditinggalkan, karena kita diabaikan, karena kita diduakan, karena kita dikecewakan, atau apa lagi. Mengapa kita bisa mengalami luka kehidupan? Alasan yang mendasar adalah karena kita menaruh harapan yang terlalu besar. Setiap harapan yang terlalu besar dan sangat besar dan luar biasa besar
Tatkala harapan itu tidak terpenuhi, maka menimbulkan kekecewaan, dan tatkala itu semakin berat, maka menimbulkan yang bernama luka kehidupan. Jadi karena kita menaruh harapan yang terlalu besar. Kalau gitu kita tidak perlu berharap. Kalau gitu kita tidak perlu berhubungan dengan manusia. Tidak demikian juga. Jadi ada dua perkara yang salah. Kita tidak mempercayai sebuah relasi dengan orang lain. Kita juga salah kalau kemudian terlalu percaya berlebihan, menaruh harap yang berlebihan. Jadi ada dua kesalahan besar dalam diri manusia. Tidak mempercayai siapapun, maka engkau menjadi orang psikopat, tidak bisa bersosial, tidak bisa bermasyarakat, tidak bisa berhubungan. Engkau akan hidup dalam duniamu sendiri. Itu pun keliru. Namun kekeliruan yang kedua, karena engkau menaruh harapan yang terlalu besar. Engkau sedang berhubungan dengan manusia. Manusia yang bagaimana? Manusia yang ada kelemahan, manusia yang tidak sempurna, manusia yang sama-sama juga bisa terluka, bisa dikecewakan juga, dan bisa mengecewakan juga. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kehidupan di dalam dunia ini tatkala berelasi di luar Tuhan, kita akan berhadapan dengan resiko-resiko kehidupan. Dan luka itu pada dasarnya adalah sebuah pilihan. Bukan karena terluka lalu kita tidak bisa memilih. Sebuah pilihan. Karena luka itu adalah sebuah reaksi yang dari dalam diri kita. Tapi kalau orang melukai adalah reaksi orang luar kepada diri kita. Dua hal berbeda. Orang bisa melukai kita, namun reaksi kita akan terluka, akan cepat sembuh atau tidak sembuh, itu tergantung diri kita sendiri. Kita bisa terluka, kecewa, luka kehidupan karena kehilangan orang terdekat, kehilangan harta, kehilangan kepercayaan, kehilangan semangat hidup. Akibatnya badan sakit, pikiran buntu, perasaan beku. Setiap gerak tubuh menjadi sangat berat, tidak nafsu makan, pola tidur berantakan. Ini akibat daripada luka kehidupan, maka menimbulkan efek-efek negatif yang merusak diri kita berkali-kali lipat. Kita dilukai saja sudah rugi, tapi kalau kita melukai diri sendiri dengan sikap-sikap, kita merawat luka itu tetap menganga, kita membuat hidup ini tetap berdarah-darah dalam kehidupan ini. Karena mengapa? Karena kita terlalu menaruh harap terlalu besar kepada manusia ini. Dunia ini adalah dunia yang tidak sempurna. Namun percayalah, kalau di dalam tubuh kita sudah ada sistem bagaimana proses sembuh lewat 4 tahap, yaitu tahap hemostasis, penghentian pendarahan, tahap inflamasi, terjadi peradangan, di mana darah putih kemudian melawan area yang luka, fase proliferasi, pembangunan jaringan baru agar tubuh memproduksi kolagen dan kulit baru, fase maturasi, penguatan jaringan fase. Tubuh kita sudah menyediakan di dalam rancangan Allah. Namun untuk luka kehidupan, Allah sudah menyediakan yang maha sempurna yang terdapat dalam Mazmur 147 ayat yang ketiga. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Kalau Allah yang bekerja, kalau Allah yang bergerak, kita akan sembuh total dari semua luka kehidupan. Apa luka kehidupan yang sedang kau alami? Oleh suamimu, oleh istrimu, oleh mertuamu, oleh rekan bisnismu, oleh situasi dan keadaan, oleh keadaan ekonomi, atau oleh anakmu, atau oleh siapapun. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, ingatlah bahwa Allah menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Pilihan, engkau mau sembuh dari luka kehidupan atau engkau tetap membiarkan dirimu mengalami luka yang menganga dan berdarah-darah. Mengatasi luka kehidupan. Mazmur 147 ayat yang ketiga. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, hamba mau berdoa ya Tuhan buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit di rumah sakit ataupun di rumah. Hamba-Mu saat ini berdoa untuk salah seorang sahabat seperjalanan yang begitu sakit hati mendalam karena kelakuan suaminya. Biarlah ya Tuhan, Engkau boleh tetap membuat hatinya tetap terbuka kepada penyembuhan yang dari Allah sendiri. Hamba mau berdoa ya Tuhan buat sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi kendala, rintangan, tantangan, kesulitan dalam hidup ini. Tuhan bukakan jalan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang berdoa memohon sesuatu kepada Engkau, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Apa obat
mengatasi luka kehidupan. Mazmur 147 ayat yang ketiga. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Amin.